Oke, halo semua. Perkenalkan nama saya Almara Subsari dengan PM 2206082303. Pada tutorial kali ini kita akan mengetahui cara membuat employee dengan dua cara, yaitu secara manual dan dengan import master data pada Odoo 16. Nah, pada tutorial sebelumnya kita telah mengetahui bagaimana cara menginstalasi modul HRS Odoo. Pada kali ini kita akan membuat data-data employee pada perusahaan kita dengan tadi dua cara, manual dan dengan cara yang efisien yaitu import master data. Nah, pertama kita akan membuat employee secara manual. Kita akan membuat database baru. Sebelumnya database yang kita buat itu memiliki demo data atau dummy data. Kita akan tidak mencentang itu. Saya tidak akan mengulang lagi tahapan membuat database ini karena sudah dibahas sebelumnya. Namun secara singkat, log out dan klik tombol create database dan ini tampilannya isi field yang sesuai dan klik continue jika sudah sesuai input fieldnya. Nah, kita juga akan menginstal modul Open HRMS Core. Ini semua kebutuhan AR management dan semua ada di sini. Kita dapat menginstalasinya dengan search core dan klik aktivasi. Kalau misalnya sudah diaktifasi, tulisannya install seperti ini. Oke, nah setelah itu kita harus mengubah detail company sesuai dari ketentuan soal. Di sini kita berada di PT kita. Nah, caranya bagaimana? Kita dapat membuka settings. Jadi kita mengklik yang tombol kiri atas ini. Ada kanan drop down dan klik settings. Pada my company, klik update info. Nah, kita akan mengubah nama company kita yang tadinya my company menjadi PT kita dengan alamat yang sesuai dengan currency IDR. Nah, setelah itu kita dapat membuat employee. Sebelum itu, kita akan membuat user terlebih dahulu. Nah, kita dapat membuka settings kembali, klik manage users, terus pada halaman itu kita bisa klik tombol new pada ujung kiri atas, dan ini tampilannya. Kita dapat mengisi dengan nama dan email address yang sesuai. Di sini saya akan mengisi dengan nama Robi dengan robi@gmail.com. Nah, setelah selesai, kita dapat menyimpan data tersebut secara manual dengan klik tombol cloud di atas yang ini. Nah, tampilannya kan seperti ini. Kalau dilihat lagi, di sini ada related employee. Related, jadi setelah kita membuat user baru, Odoo ini akan otomatis membuat employee. Nah, jadi kita dapat mengedit employee yang telah dibuat oleh Odoo secara otomatis. Kita dapat langsung klik Robi yang ada di related employee. Nanti akan muncul seperti ini. Nah, work mobile, work phone, dan departemen job position-nya masih kosong. Kita dapat mengisi work mobile dan work phone. Untuk departemen dan job position, kita dapat membuat baru dengan mengklik arrow ke kanan dan menyetel departemen dan job position yang telah dibuat. Nah, pastikan job description telah tersambung dengan suatu departemen. Misalnya ini yang production, dan ini yang production supervisor. Nah, di sini udah masuk ke departemennya. Ini departemennya ada production. Jangan lupa di setel agar tahu job positionnya itu di mana. Oke, setelah mengisi field yang sesuai, hasil tampilan akhirnya akan seperti ini. Nah, dengan ini kita telah menyelesaikan tutorial cara membuat employee secara manual. Nah, cara ini kalau jika dilakukan 90 kali untuk 90 employee yang kita punya, pasti akan memakan waktu yang sangat lama. Oleh karena itu, kita dapat menggunakan cara lain, yaitu dengan import master data. Nah, cara ini akan lebih efisien dan memudahkan kita dalam memindahkan data ke Odoo. Oke, yang pertama, kita harus mengetahui bahwa cara ini harus digunakan secara bertahap. Jadi kita akan dimulai dengan departments, job positions, users, dan employee. Nah, pertama pada apps employees, kita akan membuka tab departemen dulu, klik favorites, dan klik import records yang ini. Nah, tampilannya akan seperti ini. Kita dapat klik tombol upload file yang terletak pada kiri atas.
Nah, setelah file berhasil di-upload, klik tombol tes, pilih file yang sesuai dulu ya. Jadi di sini ada file bernama departments Excel, extension Excel. Nah, kita akan klik tes dulu. Kalau misalnya tulisannya everything seems valid, kita dapat langsung import. Oke, di sini tampilan yang sudah diimport. Jadi di sini sudah otomatis, sudah ada accounting and finance, administration, human resource, production, purchasing, sales, and warehouse. Pastikan sebelum import ini departemennya kosong ya. Jadi mungkin sisakan administration saja, yaitu kita, karena kita sebagai administrator. Tapi yang untuk sales, kalau misalnya sudah ternyata dibuat oleh Odoo, bisa dihapus terlebih dahulu biar tidak ada konflik. Nah, untuk job positions, users, dan employee, langkah-langkahnya itu sama. Jadi kita akan membuka tab yang sesuai, eh, job position sama employees itu masih berada di ranah employees. Namun untuk users bisa dibuka melalui settings. Yang sebelumnya kita telah membuat user baru itu sama tabnya. Nah, kita akan klik masih sama, klik favorites, import records, setelah berhasil di-upload, klik tes terlebih dahulu. Kalau misalnya sudah ada tulisan everything seems valid, baru klik tombol import. Nah, ini untuk job position seperti ini, import, masih ada di bawah employees ya, job positions, bisa dari kalau misalnya bingung di mana, ada di configuration, dan nanti ada drop down ada tulisan job positions. Nah, di sini bisa langsung kita upload file, yang tadi favorites tadi ya, import records, import, upload filenya, dan kalau misalnya tes, everything seems valid, bisa langsung import. Nah, ini tampilannya dengan job positions yang sudah ada pada metadata kita. Nah, sekarang kita akan mengekspor metadata usersnya. Untuk ini ada berada di settings, di users tadi. Sebelumnya kita telah membuat user baru kan ya. Itu sama lamannya. Nah, bedanya kita akan klik favorites dan tadi ada drop down untuk import filenya kan. Nah, di sini jangan lupa di tes, everything seems valid, terus kita bisa langsung import. Setelah itu, kita akan melihat bahwa semuanya sudah masukkan datanya ke Odoo secara otomatis ya. Jadi kita tidak butuh melakukan satu-satu. Karena kalau satu-satu ini pasti akan lama ya. Nah, setelah melakukan employees, pasti kita dapat mengimport master data sama melakukan user, maaf, kita dapat melakukan import data employees-nya. Nah, mungkin ada sedikit perbedaan. Jadi sebelumnya saya sudah menyinggung bahwa ketika kita membuat user baru, Odoo akan otomatis membuat employee dengan nama yang sama juga. Oleh karena itu, kita harus menghapus semua employee yang otomatis dibuat dari Odoo. Nah, caranya bagaimana? Kita dapat ke klik employees. Nah, ini saya menggunakan uh, line aja ya, biar mudah. Di sini saya select semuanya kecuali administrator, terus klik delete. Ada di action, delete. Nah, setelah menghapus semua data info yang otomatis dibuat, kita dapat melakukan import data dengan cara yang sebelumnya dilakukan. Jadi kita nanti klik favorites, import records, setelah berhasil di-upload, records file Excel yang kita punya, kita akan klik tombol tes terlebih dahulu. Apabila terdapat tulisan everything seems valid, baru langsung klik import. Nah, ini tampilannya. Oke. Nah, cara ini pasti lebih cepat dibandingkan cara manual kan ya. Kita tidak butuh menginput data satu-satu anggota employee dari perusahaan kita. Nah, sekian dari tutorial yang saya dapat sampaikan. Mungkin pada tutorial berikutnya saya akan menyinggung tentang organizational chart. Terima kasih.